Sebelum kita memulai pelajaran kita, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, kirim Al-Fatihah untuk guru kita, Abu Segaf, dan juga untuk mu'alif kitab, dan juga semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil an'amta maghdubi 'alaihim. 'alaihim. Amin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan kitab Taqriratus Sadidah oleh Hawana Al Hasan Alaihi falyatafadhal mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Good morning. How are you today? Insyaallah pada pagi hari ini menjelang siang kita akan membahas tentang ru'yah. Yang selama ini tentang pengeru'yahan itu masih dalam keadaan tabu. Dan insya Allah dengan yang kita kupas ini, tabu tersebut menjadi gamblang dan cerah. Untuk lebih jelasnya atau apa, tolong Ustadz Romli diperlihatkan ya slide itu tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu shaumi Ramadan. Adapun kewajiban puasa Ramadan, jatuhkan itu maksudnya. Yajibu shaumi Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Kewajiban puasa Ramadan itu salah satu di antara 5 perkara. Yang pertama, ithnani ala sabil umum. Yang pertama yaitu 2, menurut hal ini berlaku kepada orang-orang yang umum. Apa? Yajibani ala jami'i idza thabata dzalika indal qadi. 2 kewajiban untuk secara keseluruhannya ini berlaku. Idza thabata, apabila telah ditetapkan ru'yah tersebut indal qadi, pada si qadi, hakim. Kalau kita kepada siapa? Kalau kita ya kayak kemarin tuh yang menentukan itu apa? Siapa? Menteri Agama. Ini untuk mencakup umum. Mau di pelosok-pelosok manapun, di Indonesia manapun, dari Sabang sampai Merauke, hal ini berlaku kita. Seperti mana yang telah Abah bilang, tunggu keputusan daripada pemerintah. Sering Abah bilang seperti itu. Kemudian wasalah satun ala sabil khusus. Ada 3 yang mencakup hal ini pada orang-orang yang khusus. Ay ala afradi makhsusiyin kama sayati. Ya ini untuk person orang-orang yang khusus, ya kan, kama sayati, hal ini ntar akan diterangkannya. Falladhi ala sabil umum, adapun yang tercakup pada orang-orang yang umum apa? Yang pertama, al bistikmali sya'bana 30 yauman, yaitu ketika bulan Sya'ban itu sudah 30 hari. Kalau sudah 30 hari, maka setelahnya pasti Ramadan. Nggak mungkin Sya'ban itu 31. Makanya pas tanggal 28 itu tidak terlihat hilal, ya kan? Kalau udah tidak terlihat hilal, ya pasti tanggal 29 nggak ngelihat hilal lagi dah. Pasti tanggal 29 masih nggak puasa. Pas tanggal 30 itu, ya kan? Posisinya udah
Gitu. Yang kedua biru'yatil hilal bi syahadi adlin syahadatin, yaitu terlihatnya hilal di dalam persaksian orang yang adil. Wa huwa alladzi tawafaru fihi syurut. Hal ini masuk di dalam persyaratan-syaratannya asyahadah di dalam persaksian apa tuh? Wahya ayyakuna dzakaran. Masuk dalam persaksian syahadah tersebut jika memang orang tersebut melihat hilal, pertama yang melihat itu orang yang berjenis laki-laki. Kemudian hurran dalam keadaan merdeka, rasyidan cerdas orangnya. Bukan serta-merta orang yang bodoh, orang yang idiot, atau anak kecil, kita serta-merta percaya bahwa hal tersebut dia yang melihat hilal. Damuru'atin, orangnya terhormat. Ya, enggak istilahnya tergila-gila akan duniawi. Terhormatlah. Ya. Yaqidan, ingatannya kuat. Bukan cepat-cepat lupa atau pikun. Natiqan, kemudian di dalam pembicaraan bahwa hal tersebut dia melihat hilal, artinya dari bentuk berbicaranya itu meyakinkan. Dalam pembicaraan orang yang natik itu pasti rasyid. Ya kan? Narasinya itu kita yakin dan percaya dengan apa yang dia bilang itu. Sami'an, pendengarannya kuat. Basiran, begitu juga penglihatannya kuat juga. Walam yartakib kabiratan. Dan tidak melakukan perbuatan dosa besar. Walam yusir ala saghiratin, dan begitu juga tidak menerus dan terus-menerus melakukan perbuatan kecil, dosa-dosa kecil. Au asarra ala saghiratin, atau melakukan dosa kecil, wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi, akan tetapi perbuatan taatnya itu mengungguli daripada dosa-dosa kecilnya. Artinya, walaupun orang itu melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, akan tapi ketaatannya itu lebih unggul ya. Kemudian makna ala sabil umum, adapun makna sabil umum untuk orang-orang yang umum, yajibu shaumu ala jami ahli tilkal balati wa man wafaqahum fil matla. Kewajiban puasa bagi hal tersebut, ya kan, yang ada orang melihat hilal di daerah tersebut, kemudian dipercayainya, dan penduduk tersebut itu wajib puasa. Wa man wafaqahum fil matla, yang daerah tersebut yaitu ketika matahari munculnya itu satu wilayah. Satu matla itu. Tulu'i syamsi wa ghurubiha, baik terbitnya satu daerah tersebut tersekian dan ghurubnya itu satu daerah tersebut. Kayak macam kita nih waktu Indonesia bagian barat, ya bagian barat. Bagian tengah. Ya kan? Kemudian bagian apa lagi tengah tuh? Timur kali ya? Timur, kalau Indonesia ya. Indal Imami An-Nawawi, ini menurut fatwanya Imam Nawawi. Wa indal Imami Ar-Rafi'i, dan menurut Imam Rafi'i, yajibu ala kulli ballatin, maka kewajiban puasa tersebut yaitu di dalam kesemuanya negeri, la tab'ud anha masafatul gasri, dan begitu juga di daerah yang perjalanannya 82 km, yaitu perjalanan ketika posisi dalam keadaan musafir. Ikut juga di dalam matla ini kalau menurut Imam Rafi'i. Nah, kalau
untuk mengetahui di dalam matla ini masuk kita di dalam ilmu yang namanya geografi. Makanya kalau fikih itu benar Abah bilang, kalau kamu posisi untuk mengetahui yang namanya hukum itu bukan cuma hanya satu faks, akan tapi berbagai macam faks-faks, semuanya kamu harus kuasai. Ya kayak macam ini kan, kata matla itu kalau di Indonesia bagaimana? Gitu. Nah, kalau bahasa kita, posisinya matahari yang pertama sekali muncul dari waktu Indonesia bagian mana dulu? Gitu kan? Kalau di Indonesia paling posisinya ya cuma berbeda dengan per jamnya aja. Oh, berarti kalau posisi di Indonesia itu ya semuanya Indonesia. Ya kan? Yang dimaksud di dalam matla ini ya semuanya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Cuma perbedaan waktunya aja yang berbeda. Artinya di dalam kewajiban Ramadan, puasa Ramadan itu seluruh Indonesia. Walladhi ala sabilil khusus. Tadi kan orang yang umum ya. Sekarang yang orang khusus. Salah satu ada 3. Pertama, bi'ruyatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Abah bilang, masuk juga nih, yaitu ketika terlihat hilal dengan sebenar-benarnya, man ra'ahu, jika memang orang itu melihat hilal, wa in kana fasiqan, walaupun yang melihat itu orang yang fasik. Sesungguhnya orang yang fasik melihat hilal, kemudian orang tersebut melihat hilal, maka besoknya dia wajib berpuasa. Abah bilang gitu. Nih masuk. Wabil ikhbar, yang kedua bil ikhbari bi ru'yatil hilal. Dapat kabar bahwa hal tersebut melihat hilal di dalam kabarnya. Wa fihi tafsil, dan di dalam hal tersebut ada perinciannya. Apa itu? Idza kan al-mukhbir mausuqan. Jika memang orang yang mengabarkannya itu orang yang kita percayai. Bihi, dengan dengan kabar tersebut. Wajibas saum, maka wajib bagi kita berpuasa besok. Jika memang berita itu bisa dipercaya dan orang yang membawa berita itu bisa dipercaya. Sawaun awwaga'a fil qalbi sidquhu, baik di dalam hatinya itu meyakinkan dan membenarkan, amla, ataupun kurang meyakinkan dalam hati kita. Wa amma idza kana ghairu mausuqin, dan apabila orang yang membawa kabarnya itu kurang dipercaya, fala yajibu as-shaum, maka tidak wajib bagi kita untuk puasa. Illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu, kecuali kalau posisi hatinya kita membenarkan. Artinya kalau hatinya kita membenarkan bahwa hal tersebut wajib kita puasa. Tapi kalau hatinya nggak membenarkan, maka tidak wajib bagi kita untuk berpuasa. Di sini ulama fikih mengatakan ketika posisi kita, itu orangnya banyak bohongnya ya kan? Di dalam hati kita, wah jangan-jangan benar kesekian, wajib bagi kita besok tuh puasa. Tapi kalau seandainya emang ini yang bawa berita tukang bohong ini, ya kan? Dalam hati kita itu mengatakan, saya kurang yakin, enggak wajib bagi kita untuk puasa tuh. Kemudian yang ketiga, bidani dukhul Ramadan. Masuknya Ramadan itu dengan sangkaan aja. Hal tersebut bil ijtihad. Ijtihad, ada ijtihad juga. Fiman istabaha ala dalika. Hal ini menyerupai dengan istilahnya masuknya bulan Ramadan
Kasima'i midfa, yaitu seperti dapat berita kabar itu dari toa, corong toa. Atau kalau zaman sekarang tuh ya midfa juga, mu'tadin, yang ditancapkan di menara. Ini kan fikih-fikih yang terdahulu nih sekian. Belum yang sekarang-karang itu bagaimana? Atau posisinya kita dapat hal tersebut bukan dari satu wilayah kita, wilayah orang lain, atau corong toanya kita dengar, corong toa orang itu kita dengar. Atau dapat kabarnya itu dari mungkin yang berita-berita yang lain sampai ke telinga kita. Au ru'yatinar, atau melihat segala sesuatunya itu kayak macam ada petasan kali ya, atau api obor. Kalau orang-orang Arab itu menjadi suatu kebiasaan ketika posisi sudah melihat hilal, yaitu dia ada istilahnya kayak macam obor gitu. Atau kalau zaman sekarang petasan mercon kali, tak yang ke atas tuh. Ya. Kama qala sahibu Suffatiz Zubat, seperti mana perkataan sahibu Suffatiz Zubat. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi amraini. Kewajiban puasa Ramadan salah satu di antara dua perkara. Yang pertama bistikmal Sya'ban al-adat, yaitu ketika posisi Sya'ban, bulan Sya'ban sudah sempurna hitungannya menjadi 30. Maka Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal. Wa uftiru li ru'yatihi, berlebaranlah kamu ketika kamu melihat hilal. Fa in ghubiya anha, jika memang di saat itu tertutupnya hilal karena masalah mendung atau tertutupnya awan, maka yaitu bistikmalil adad Sya'ban, maka tunggulah dengan hitungan 30 hari bulan Sya'ban. Dan begitu juga ketika posisi kamu dalam keadaan berlebaran. Di saat tanggal 28 tidak melihat hilal Syawal, maka yang posisi Ramadan itu juga bilangnya 30. Gitu. Auruyati addin hilal syahr, atau posisi melihat hilal yang melihatnya itu orang lain. Kemudian orang lain itu mengabarkan kepada kita, atau kita dapat kabar dari orang yang kedua, bukan orang yang pertama yang langsung melihat hilal. Kayak macam menteri agamanya itu kan nggak ngelihat hilal. Dia orang kedua. Orang yang pertama siapa? Orang yang pertama itu melihat hilal lewat mikroskop. Atau lewat apa tuh, alat apa yang untuk melihat hilal itu. Itu dia yang melihat langsung. Kemudian di saat melihat hilal, dia hitung derajat-derajatnya itu. Masuk nggak ini? Sekian derajat, ketika posisi sekian derajat sudah masuk, oh berarti besok Ramadan. Dan dia menggambarkan itu disumpah atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Bahwa dia melihat hilal jam sekian, ketinggian ufuk sekian derajat. Ketika posisi sekian ufuk, kalau sekarang kan 3 derajat. Kalau lalu tuh 2 derajat. Makanya posisi hal tersebut naik dan naik ya kan, sekian tahun naik, itu ada ilmunya. Lah kita nggak paham dengan ilmu falak tersebut, ikut aja lah sama orang yang berilmu dengan falak tersebut. Oh, mau salah atau tidak, nanti dia yang bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan bersikukuh, tahun lalu kau 2 derajat, terus tahun sekarang 3 derajat. Perkataan dengan 2 dan 3 derajat tersebut, Anda paham nggak dengan ilmu falaknya itu? Gitu loh. Kalau nggak paham ya ikut aja, namanya awam. Ikut aja kabar berita tersebut. Jika memang berita tersebut
meyakinkan di dalam hati dalam pembenaran. Fi haqqi, dengan sebenar-benarnya manduna masiratal ghasl, dan begitu juga mengikuti dalam besoknya Ramadan orang yang perjalanannya itu artinya daerah yang sejauh perjalanan mengqashar sholat, yaitu 82 kilometer. Masailu fi ru'yatil hilal, permasalahan di dalam ru'yah hilal. Shoma rajulun 30 yawman biqali man i'tada sidqahu. Ada seseorang yang puasa sudah 30 hari. Dengan puasa 30 hari tersebut, dia itu mempercayai dengan perkataan orang bahwa orang itu sudah melihat hilal, dia percaya. Kemudian dia puasa sampai 30 hari ini kan. Fahal yajuzu lahu al-fitru ba'da ayyasum tsalitsan yawman wa illam yara al-hilal. Apakah boleh bagi dia berbuka setelah dia berpuasa 30 hari wa illam yara al-hilal, walaupun yang dia berpuasa itu dia nggak melihat hilal langsung? Jawabannya ya juzu al-fitri inda ramli khufyatan. Boleh bagi orang itu berbuka jika memang dia itu sudah berpuasa 30 hari. Artinya lebarannya kan, lebaran. Tapi khufyatan, berbukanya itu diam-diam. Enggak puasanya itu diam-diam, khufyah. Wa ini Ibnu Hajar, dan menurut perkataan Ibn Hajar, la yajuzu, enggak boleh, li anna dzalika laisa bihujatin syar'iyyatin. Karena yang dilakukan itu tidak berdasarkan hujjah syari'iyah. Kalau hujjah syari'iyah itu mencakup umum, bukan mencakup khusus. Sedangkan orang ini itu khusus. Din waqad sama ihtiyatan. Hal ini berbeda dengan kabar, yang kabar itu yang posisi orang itu 30 hari puasa, dia dapat kabar dari orang yang adil. Waqad sama ihtiyatan. Hal ini orang tersebut nggak boleh berbuka, artinya nggak puasa. Terusin puasanya. Puasanya itu ihtiyatan, menjaga-jaga. Jangan sampai yang tadi pertama itu belum terlihat hilal atau bagaimana, ya kan? Atau nggak masuk, belum masuk Ramadan, dia udah duluan puasanya. Kemudian dengan puasa yang lebih, walaupun lebih, ini ihtiyatan, menjaga-jaga. Jangan sampai yang pertama dia puasa itu tahu-taunya belum masuk Ramadan. Sama kayak posisinya kita sudah sholat Jumat nih, ada rukunan syaratnya, posisinya ini kurang. Mungkin khutbahnya, atau posisi imamnya ada yang Fatihahnya salah-salah. Ya kan? Atau dalam semuanya peribadatan Jumat itu ada sesuatu rukun dan syaratnya kurang terpenuhi. Maka diperbolehkan bagi kita itu, yaitu habis sholat Jumat, sholat dohor. Sholat dohornya itu ihtiyatan, menjaga-jaga dari sesuatu yang kita sholat Jumat itu ada suatu syarat yang nggak penuhi, gara-gara itu kagak sah. Kemudian ada tambelannya itu sholat dohor. Maksudnya somak ihtiyatan ini juga ada tambelannya, menjaga-jaga. Wajib alaihi al-imsak ihtiyatan. Maka wajib bagi dia di saat itu istilahnya al-imsak. Al-imsak itu posisinya menahan untuk tidak berbuka. Menahan untuk tidak berbuka atau dia itu berpuasa ihtiyatan, menjaga-jaga. Tuh fikih itu seperti itu. Kalau kita kan ya udah
langsung aja. Gitu. Tapi kalau orang yang sangat wara, menjaga dalam hal ini, ihtiyatan. Nggak apa-apa dah, 31 hari, yang satu harinya ini posisinya ihtiyatan. Gitu. Lau safara rajulun min baladin akhar. Kalau seandainya seseorang bepergian jauh nih, ya kan? Menuju ke negeri yang lainnya. Yaum min Sya'ban, pada hari yaitu bulan Sya'ban. Muftiran dalam keadaan dia itu udah nggak berpuasa lagi. Li adami ru'yatil hilal ila baladil akhar. Karena tidak berpuasanya itu dia itu melihat hilal di negeri asalnya. Dia pulang kampung ke negeri orang atau ke negeri orang tuanya, ya kan? Kemudian dia berbuka, nggak puasa, ya kan? Dia jalan ini di saat mungkin barangkali posisinya sudah lebaran menurut negeri dia, ya kan? Wa wajada ahlaha sa'imaini. Ketika posisi sudah sampai di tempat di negeri ibu orang tuanya yang pulang kampung, penduduk tersebut semuanya dalam keadaan sa'imina, yaitu berpuasa. Wa huwa muftirun. Sedangkan dia sendiri ini dalam keadaan sudah nggak puasa, muftir. Famal hukmu, bagaimana hukumnya orang tersebut? Au bil aksi, atau sebaliknya, ya kan? Dia itu bepergian di tempatnya dia itu dalam keadaan puasa karena belum terlihat hilal. Sudah sampai di tempat musafir pulang kampungnya itu orang-orang sudah berlebaran. Bagaimana nih? Wabil aksi ini maksudnya ya. Safara sa'iman li ru'yatil hilal. Wajadahu muftirina famal hukmu dzalika. Dalam keadaan dia bepergian itu sha'im. Ya kan? Sha'iman. Sha'iman itu berpuasa li ru'yatil hilal karena terlihat hilal. Wajadahu muftirin, kemudian dia mendapatkan orang-orang yang di tempatnya itu, artinya pulang kampung itu dalam keadaan udah berlebaran. Ya kan? Udah berlebaran, artinya nggak berpuasa. Famal hukmu dzalika. Apa hukumnya? Yang satu pulang kampung dalam keadaan udah lebaran, sudah sampai di tempat, orang-orang semuanya belum lebaran. Yang satunya lagi, dia itu posisinya belum lebaran. Masih dalam keadaan puasa. Sudah sampai di tempat, di kampung halamannya, halaman ibunya itu, pulang kampung, orang-orang sudah lebaran. Bagaimana tuh hukumnya yang seperti itu? Ya kan? Idza wajadahum sa'imin wajaba 'alaihim muwafaqatuhum. Apabila orang yang pulang kampung itu mendapatkan orang-orang belum lebaran, sa'imina masih berpuasa, wajaba 'alaihi muwafaqatuhum, maka wajib bagi dia itu mengikuti di daerah tersebut yang dalam keadaan berpuasa. Yang orang-orang tersebut dalam keadaan berpuasa. Wa idza wajada muftirin, dan apabila orang itu sudah sampai di kampung halamannya, mendapatkan penduduknya sudah semuanya banyak berlebaran, muftirin enggak berpuasa lagi, ya kan? Fayuftiru indar ramli. Maka bagi orang itu walaupun posisi dalam keadaan puasa, langsung buka. Langsung lebaran. Indar ramli, menurut Imam Ar-Ramli. Wala yuftiru inda Ibnu Hajar, akan tetapi menurut Ibnu Hajar mengatakan enggak boleh berbuka, tetap terus dia berpuasa. Li'anna saumahu, karena puasanya itu atau tetap berpuasa i'timada 'alal yakin, dibangun dari suatu keyakinannya. Yaitu ar-ru'yatin. Karena keyakinan tersebut dia itu dapat kabar orang melihat hilal. Kabarnya itu meyakinkan bagi dia.
Falam yajuz lahu al-mukhalafatu bimujarrati wasulihi ila baladil akhar. Tidak diperbolehkan bagi dia itu bertolak belakang dengan apa yang sampai di negeri tersebut. Nah, kalau emang posisinya ini orang puasa berdasarkan keyakinan atau tidak berpuasa puasa keyakinan, menurut Ibn Hajar teruskan kepada hal tersebut. Nah, tapi kalau menurut Imam Ar-Ramli, ya ikut merasakan di kampung halaman tersebut. Jika masuk halaman tersebut sudah lebaran, ikut lebaran. Dan Anda itu di saat lebaran langsung buka. Tapi kalau posisinya Anda berbuka, kemudian tiba-tiba belum lebaran, ya kan? Anda langsung untuk berpuasa begitu. Yang ketiga, walau safara rajulun min baladil akhar yaumin min ramadan sa'iman li adami ru'yatil hilal. Kalau seandainya seseorang bepergian ke negeri, yaitu pulang kampung, ya kan? Min baladil akhar, ke kampung lain, yaum pada hari itu, min Ramadan, di saat itu bulan Ramadan, sa'iman dalam keadaan dia itu puasa, li adami ru'yatil hilal. Karena dengan berpuasanya itu di kampung dia kagak ngelihat hilal. Au kana muftiran, atau emang dia melihat hilal sehingga tidak berpuasa. Artinya sudah berbuka. Li ru'yatil hilal, dengan tidak berpuasa itu karena dia melihat hilal. Ilal balalil akhar, sampai di tempat tujuan. Negeri yang lain. Wajada ahlah muftirin, maka mendapatkan orang-orang di kampung halamannya itu dalam keadaan berlebaran atau enggak berpuasa. Wahwa saim, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Awajadhum saimina, atau mendapatkan di orang-orang itu dalam keadaan berpuasa. Wahwa muftir, sedangkan dia dalam keadaan berbuka atau sudah enggak puasa lagi. Famal hukmu, bagaimana hukumnya ini? Fikil talhalata ini, jawabannya di dalam dua keadaan sikon tersebut, yajibu alaihi muwafaqatum alal asah, maka wajib bagi orang tersebut yaitu menyesuaikan dengan keadaan negeri tersebut, negeri di kampung halamannya. Ketika negeri kampung halamannya itu belum berlebaran, maka wajib bagi kita yang pulang kampung mengikuti puasa. Tapi kalau seandainya sudah berlebaran, dalam keadaan kita puasa, pulang kampung, maka wajib bagi kita ngikut lebaran, yaitu dengan berbuka. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Li'annahu sara minhum. Karena kenapa? Karena posisi kita sudah di tempat tujuan, di mana suatu ibadah tersebut diberlakukan di negeri tersebut. Gitu. Paham nggak? Ya kan? Karena kita sudah menjadi bagian daripadanya. Itu menurut ulama fikih. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang ru'yatul hilal. Jika memang ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, dipersilakan. Kita telah mendengarkan tadi penjelasan dari Habib Hasan Al-Idrus tentang hilal, bagi syarat kita puasa, wajiban kita berpuasa, ya, Habib ya. Ya, betul. Ada yang bertanyakan, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ditanyakan kepada Habib Hasan Al-Idrus, boleh melalui chat atau baiknya langsung buka mikrofon. Baik Habib, sambil nunggu yang nanya, mungkin saya mau mengajukan pembahasan. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar titik perbedaan yang di Indonesia itu antara Muhammadiyah dan pemerintah? Oh gitu. Oke, yang menjadi perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah itu mereka menetapkan tidak berdasarkan hilal, pakai hitungan hisab
berdasarkan kalender, Abah bilang. Tapi kalau Nahdlatul Ulama yang di Indonesia, mereka menetapkan berdasarkan perhitungan bulan, yaitu hilal. Itu aja yang menjadi perselisihan di antara kita. Bukan perselisihan, artinya apa ya? Emang selisih sih, ya kan? Mereka kemarin puasa hari Sabtu. Sebelum itu 15 hari atau 1 bulan, mereka sudah menentukan bahwa puasa tanggal sekian. Itu jauh kan? Kalau kita lihat hilal dulu, karena Nabi SAW itu bersabda, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Berdasarkan hadis ini. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahih. Gitu. Nggak bisa posisi menyamakan dengan mereka. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini, mereka ngikuti dalam hadis Nabi tersebut. Gitu. Jadi begitu jawabannya. Ada yang lainnya mungkin silakan. Ada di sini yang sudah masuk chat. Dan Martin mau nanya langsung apa gimana? Ya. Mungkin saudara Komar mau nanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Mas Komar Habib. Mas Komar. Mana coba dimunculin fotonya? Videonya masa nggak ngelihat? Emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mana munculin dong? Yang pertama terkait perbedaan puasa yang tadi ditanyakan itu ya. Itu kan banyak yang berbeda antara pemerintah dengan ormas-ormas yang lain. Selain Muhammadiyah pun ada yang berbeda seperti itu. Nah, mereka itu hitungan falakiyahnya itu bisa menentukan derajat hilalnya itu begitu. Iya. Terus jadi pertanyaan. Seumpama mereka itu puasanya itu beda dengan pemerintah, maka otomatis kalender hijriahnya dia berbeda juga ya. Iya. Tapi terkadang mereka itu puasanya beda, tapi di kalender hijriah yang lain itu sama dengan pemerintah gitu. Itu seperti apa? Maksudnya dia puasanya berbeda dengan pemerintah, tapi kalender hijriahnya yang lain selain puasa itu tetap itu pemerintah, seperti itu. Ya tanya sama mereka, kenapa kok jadi sama? Sedangkan hitung dalam hal ini jadi berbeda, kan begitu. Karena mereka posisinya tidak bisa membedakan antara yang umum dengan yang khusus. Mereka itu pakai acuannya yang khusus. Kalau kita pakai acuannya yang umum. Begitu. Paham nggak? Yang tadi saya sudah terangkan, ada bagian umum, ada bagian khusus nih. Yang mereka ini kadang-kadang memakai acuan yang khusus. Seperti kadang-kadang kita itu posisinya berselisih lebarannya. Itu yang khusus. Kalau di dalam kitab apa itu falaknya Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, itu derajat hilal itu kalau sudah 6 derajat di atas ufuk, itu sudah masuk esok Ramadan. Tapi kalau kita, ya kan, sekarang ini 3 derajat. Itu kan jauh banget tuh. Nah, itu yang khusus tuh. Yang skala umum bagaimana? Yang menjadi posisi permasalahan bagi kita, tidak paham kita ilmu kesananya. Wah, ada yang 3 derajat. Apakah zaman dahulu, zaman penjajahan, emang posisi ufuk itu mulainya 6 derajat? Dan ataukah semakin kemari posisi derajat hilal itu semakin mengecil?
Dari 6 ke 3 kan gitu tuh. Kok bisa kayak gitu? Bagaimana? Coba terangkan kan gitu. Yang di dalam hal ini kita belum paham. Oleh sebab itu ketidakpahamannya kita ya udah ikut aja pemerintah. Begitu. Karena segala sesuatunya yang namanya falak itu mereka yang jago-jago falak seperti mana kita dulu diajarkan ustadz-ustadz yang ilmu falaknya paten, jago. Itu sebelum mereka ngajarin ilmu falak sama kita, mereka tawasul dulu kepada guru-guru mereka. Ya ujung-ujungnya Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya itu dengkot daripada ulama falak. Habib Utsman bin Yahya ini punya muridnya yang kiai yang dari sini nih, Genggong itu. Yang khusus pesantren, iya. Pesantren di Falak yang di daerah Bogor sini nih. Nah, kita nggak paham dalam hal itu. Ya kan? Ya, kalau tidak paham, ya ikutin apa perkataan guru aja. Tunggu keputusan daripada pemerintah. Untuk spesifik di dalam pertanyaan, kenapa sih harus 3 derajat dan kenapa sih 6 derajat? Fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Tanya sama orang yang ahli falak. Gitu jawabannya. Begitu, Omar. Ya. Ada lagi silakan yang lainnya. Ada ini di chat dari Ustadz Martin. Berhubung beliau lagi di kelas katanya. Tentang witir 3 rakaat langsung dengan tahiyat awal gitu. Gimana itu? Kalau dalam madhab Imam Syafi'i itu sholatul lail masna. Ya kan? Kalau witir 3 rakaat ada cuma dhaif. Gitu. Kita yang mu'tabar aja mengikutinya. Oh, jadi di Imam Syafi'i itu masna mungkin ada pendapatnya di imam lain gitu Habib. Iya. Itu ifrat aja. Atau mungkin di Imam Syafi'i sendiri ada yang berbeda Habib? Nggak ada perbedaan dalam hal itu. Karena sumbernya Anda lihat di dalam kitab Al-Um. Yang namanya sholatul lail itu masna. Masna. 2 rakaat, 1 kali salam, 2 rakaat, 1 kali salam. Dan begitu juga Abah bilang di saat kita berniatkan witir 2 rakaat pakai min. Usolli rak'ataini min sunnatil witri min litabi'idiyah. Karena yang namanya witir itu ganjil Abah bilang. Kalau di saat kita melakukan melaksanakan witir 2 rakaat harus memakai dikatakan min. Karena min itu bagian daripada witir. Karena yang kita lakukan 2 rakaat, sedangkan 2 rakaat bukan witir, bukan ganjil. Iya. Oleh sebab itu pakai min. Min fungsinya untuk litabi'idiyah, sebagian daripada witir. Usolli rak'ataini min sunnatil witri, min sunnatil witri. Begitu. Tapi kalau 1 rakaat usolli sunnatil witri rak'atan. Hal itu harus ditain ketika niat berarti Habib. Ada Iya. minnya ya. Iya, min. Kalau ketika niat kita nggak tayin itu di dalam hati berarti sholat itu lepas Habib ya. Iya. Makanya penting sekali yang namanya niat itu, saking pentingnya Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Itu ke jamak itu. Sebelum jamak pakai in. Karena ada sesuatu yang sangat penting. Yang urusannya itu akhirat. Bukan cuma akhirat, berimbas kepada dunia. Faman kan hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah. Itu kan posisinya lil bayan, penerangan daripada niat. Kalau orang yang paham ya baca hadis. Itu contoh yang Nabi Muhammad gambarkan.
Ada lagi silakan yang lainnya. Baik, Habib. Ya, silakan. Boleh langsung bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Guru, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rajin banget kayaknya ini mau ngejar THR. Coba stop dulu ya suaranya. Stop. Suaranya. Ya, anak-anak stop dulu. Terkait ini, Bib, sholat kan ada juga nih yang terawih langsung dia 4-4-3 gitu ya. Saya apakah itu memang diharuskan atau bagaimana, Bib? Terus sama witirnya tanpa tahiyat awal. Jadi witir pas rakaat keduanya langsung berdiri lagi, langsung rakaat ketiga tuh kayak maghrib tapi tanpa tahiyat awal. Untuk menanggapinya bagaimana kira-kira itu? Terima kasih, Bib. Iya. Makanya segala sesuatu yang namanya ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Bukan hanya ibadah kita lihat hadis Nabi kemudian serta-merta langsung kita praktekkan tanpa mengetahui dalam asal usulnya. Memang dalam hal ini kalau yang 4-3 mereka berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Siti Aisyah. 4-4 yang posisi 4 langsung 3, ya kan? Tidak nambah dan tidak berkurang. Nabi Muhammad puasa salat malam itu 4-4 kemudian 3. Dalam bahasanya Siti Aisyah. Kemudian kalau menurut madhabnya kita posisinya au ghairahu atau selain daripada Ramadan, ya kan? Berarti yang di yang riwayat dalam Siti Aisyah ini posisinya walaupun selain daripada Ramadan. Kemudian kalau kita kupas kitab di dalam Mawahibus Somat itu Nabi Muhammad sholat malamnya bagaimana, ya kan? Kalau menurut mazhabnya kita sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Tidak ada 4 rakaat 1 kali salam, gitu. Itu sholatul lail, yaitu sholat di malam hari, ya khususnya yaitu sholat qiyamul lail atau sholat taraweh. Adapun yang seperti 4-4-3 ya karena mereka melihat konteks daripada hadis tersebut, gitu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi seperti mana yang posisi yang kita ini posisi yang melihat dari guru kita yaitu apa bilang sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Jadi seperti itu. Baik, Habib. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Nah, itu tapi ya, Habib. Kalau di dalam kitab Taqriyatus Sadidan ini membahas tentang sholat-sholat sunnah, tarawih itu minimal 2 rakaat. Minimal. Makanya kita nggak usah berdebat ada yang 8, ya kan? Karena yang 8 itu bagian daripada tarawih. 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Ya kan? Kalau kita 20. Karena sepakat 4 madhab itu 20 rakaat. Sepakat. Ya kan? Adapun kalau kita melakukan kurang daripada 2 rakaat, berarti kita sudah melaksanakan sebagian daripada tarawih. Yang salah siapa? Yang salah yang kagak tarawih. Begitu. Jangan menjadikan istilahnya gara-gara ini kita tercerai-berai. Tapi yang namanya kebenaran itu wajib kita ungkap. Gitu. Yang namanya fungsi orang yang berilmu itu multifungsi. Kayak kemarin ya kan, dia membahas tentang syajarat nukut, kita langsung marah. Bagi orang-orang yang dai itu nggak ada marah-marah. Kalau orang yang bodoh kan
Namanya orang yang bodoh, asal keluar, ya kan? Sama kayak anak sigor ngelihat kayak gitu sekian, kemudian anak sigor itu diupload, ya kan? Divideokan, kemudian masuk ke YouTube. Apa yang dia ungkapkan pasti salah? Apakah kita posisi di saat dia salah kita marah? Enggak. Ya namanya anak kecil. Begitu juga dalam keadaan orang itu yang dia keluarkan dalam keadaan ketidaktahuan. Kalau kita tidak tahu ya kita memaklumi, kita luruskan. Jangan kita marah. Iya. Itulah bukti kedewasaan di dalam menghadapi multimedia. Jangan kita serta-merta, oh begini terprovokasi. Oh berarti kita belum dewasa dalam menghadapi yang namanya multimedia. Jangan sampai juga ini ya Bib ya, merespon dengan cara yang salah lagi ya Bib ya. Iya, itu kan salah. Ngata-ngatai ya. Ngata-ngatai. Itu sama aja. Kalau kita dicaci maki, kita mencaci maki balik. Apa perbedaan antara kita dengan dia? Sudah sama. Apalagi yang berurusan dengan politik nih kan. Kita ikut-ikutan kayak kemarin tahun yang lalu atau beberapa pemilihan presiden, yang satu apa ya kan. Udah sama kita. Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Kapan atau ada Nabi Muhammad ngajarin caci maki? Itu aja deh. Atau ngata-ngatain. Atau di saat Nabi Muhammad itu orang nggak suka, apakah Nabi Muhammad langsung nggak suka? Kan enggak. Bahkan berbalik, super baik Nabi Muhammad kepada orang tersebut. Kita jago mengujarkan segala sesuatu di saat dakwah, jago kita merespon referensi berasal Nabi Muhammad. Tapi kita perlakuannya bagaimana? Makanya dikatakan akhlak yang baik itu di saat posisi dalam keadaan orang tidak baik sama kita, perlakuan kita tetap baik ya. Kalau kita tetap baik, berarti kita berakhlak. Sandarannya di situ. Begitu juga dikatakan soleh, di saat di tempat yang sangat durjana dia tetap istiqomah soleh, itu orang soleh ataupun soleha. Tapi di saat di luar pondok, dia seperti iguana, ya kan? Di mana ada tempat langsung berubah warna, merah, hijau, kuning, itu belum soleh. Begitu, ataupun soleha. Di mana tempat berada, tetap kita mentawarkan diri kita untuk soleh dan solehat, itulah hakikian soleh ataupun solehat. Iya. Ini Ustaz Martin menegas tadi yang tentang tahiyat awalnya itu, yang witirnya kan nggak pakai tahiyat awal. Nah, kalau itu saya belum dapat tuh. Nggak ada witir itu tahiyat awal kemudian diri lagi. Nggak pakai dia. Nggak pakai. Dia juga langsung terus nggak pakai tahiyat awal. Oh gitu, sekian. Ya itu tadi yang diriwayatkan di Siti Aisyah 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Yang 3 rakaat ini satu sekaligus. Mereka mempahamkan hadis berdasarkan konteks. Tidak memahamkan berdasarkan syarahnya. Syarahnya itu maksudnya bagaimana? Gitu. Syarahnya itu maksudnya matna-matna. Yaitu 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Begitu. Oh iya, mengenai fenomena yang sering di zaman sekarang ini, di tengah derasnya arus sosial media, banyak yang pemula gitu, Bib, pemula ngaji gitu ya, ngaji fikih, ngaji apa itu langsung dari hadis, kan ibaratkan hadis itu bahan mentah ya, Bib ya. Iya. Iya. Itu gimana, Bib? Langsung dari hadis. Iya, makanya kan mereka belajar yang tidak ada guru. Atau emang gurunya tidak paham. Bacanya terjemahan. Ketahuan banget kan. Sangat ketahuan banget.
tanpa mengetahui ilmu-ilmu di ilmu hadisnya, asbab urutnya. Atau kita ngajar hanya matan aja, kan? Nggak bawa syarah. Itu ketahuan sekali. Kalau kita belum menguasai, jangan dulu. Bahaya ini sebetulnya. Makanya kan di pondok itu harus belajar yang namanya ulumul hadis. Kategori derajat-derajat hadis sahih, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hadis hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi masuk kepada sahih li ghairihi. Kenapa? Gitu kan? Kita harus merucuk yang begini satu sama lainnya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari bisa menolong kepada Imam Muslim. Kenapa sekian? Walaupun dalam konteks itu sama. Dhaifnya ini kenapa? Ada orangnya atau emang posisi dalam lafadznya? Macam-macam. Kemudian di bawah daripada hasan li ghairihi, hadis dhaif. Dhaif terbagi dua, ada dhaif muhtamal, ada dhaif syadid. Dhaif muhtamal masuk kepada hadis hasan li ghairihi. Tapi kalau syadid itu nggak bisa naik pangkat kepada hadis dhaif muhtamal yang ringan. Gitu. Nggak paham kan kayak gitu. Kemudian harus tahu dalam segi bahasa. Itu. Iya, iya, Bib. Soalnya kan kalau di Instagram tuh kan suka ada akun-akun yang satu hadis gitu ya, bahas tentang fikih. Oh, ini yang biasa di masyarakat ternyata salah. Ini ada hadisnya loh, gitu. Satu hadis. Ya mereka memperjualkan yang namanya berhubungan dengan syariat dengan tujuan keduniawian, subscriber, ya kan? Makanya innamal a'malu binniyatnya itu apa? Jadi dipasarkan itu agama dengan tujuan serta-merta untuk kantongnya dia. Hati-hati tuh yang kayak gitu. Mereka kan lebih unggul bertuhankan dengan duit daripada mereka bertuhankan dengan Allah. Kalau mereka bertuhankan dengan Allah, takut mereka. Ihtiyatan. Teliti sekali, hati-hati sekali kok. Ini benar atau enggak nih. Walaupun tujuan awalnya itu baik. Tapi kalau nggak berguru, bisa-bisa mereka khilaf atau mereka salah. Kayak macam contoh yang saya baca itu di Facebook ya kan. Mereka mengatakan bahwa kencingnya kucing kalau nggak salah nggak najis. Ah iya, kotorannya. Itu kan dalam hadis Nabi yang salah seorang sahabat di saat itu mau mau wudhu di tempat istilahnya ada bejana. Yang bejana itu dijilat oleh kucing. Kemudian gara-gara itu dia ngelihat, dia merasa jijik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan, yang artinya kalau nggak salah, bahwa kucing itu bukan binatang yang mutanajis. Jilatan itu bukan mutanajis. Arti tahirun, yang kehidupannya itu tawafun. Muter-muter aja dia. Kalau udah di rumah kita, paling cuma di dapur, di kamar, kemudian ruang tamu, kemudian di teras. Itu kucing begitu-gitu aja. Nah, kita nggak tahu ini posisinya, sebab dan musababnya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Kok diplesetin yang dikatakan kencingnya kucing atau beraknya kucing nggak najis? Jauh banget. Gitu. Makanya guru saya mengatakan kalau baca hadis itu satu bab untuk mengetahui sebab dan musababnya. Dapat tuh. Jangan menukar satu hadis. Begitu.
Jadi begitu. Ada lagi yang lainnya? Baik, Habib. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Oh, ada Habib nih. Aneh nih. Di chat ada pertanyaan dari Akhina siapa nih? Aan. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, selain NU dan Muhammadiyah, ada juga thariqah yang memiliki perbedaan dalam menentukan jatuhnya puasa, dan thariqah ini pun mengajak-ngajak rakyat yang lain untuk ikut alirannya, Bib. Gimana cara menanggapi thariqah yang ngajak-ngajak warga agar ikut alirannya, Bib? Ya iya, seperti thariqah yang itu tuh, yang biasa itu yang kita bicarakan. Suatu thariqah yang di dalamnya hanya sekedar zikir tanpa berdasarkan ilmu kering. Mereka berthariqah hal tersebut kalau sudah berilmu, oh itu buat thariqah. Tapi thariqah tanpa adanya ilmu ya kering. Cuma hanya wirid sekian, wirid. Gitu. Selagi dalam keadaan koridornya nggak keluar jalur, ya bismillah. Tapi sudah keluar jalur yang aneh-aneh, halusinasi tersekian, ya cepat-cepatlah Anda melarikan diri dari hal itu. Karena yang namanya ibadah itu pasti godaannya luar biasa. Di saat digoda oleh setan, kita punya landasan ilmu, ya kan? Kita istilahnya tangkis dengan ilmunya kita, insya Allah kita selamat. Karena ilmu itu tujuannya untuk kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lainnya, silakan. Habib, ada pertanyaan. Maaf tadi habis ini Bib, ke toilet itu anak. Ada pertanyaan lagi, Bib. Oh, yang tadi udah, Bib. Maaf, saya baru datang lagi. Ada pertanyaan lagi. Iya. Izin tanya namun keluar dari konteks pembahasan. Mohon penjelasan yang dimaksud putus antara hubungan guru dengan murid itu apa? Sedangkan ulama dan aulia itu rahmat dan kasih sayangnya besar. Itu kan suatu ketegasan bahwa jangan segala sesuatu dalam masalah pendidikan, guru itu jangan sampai lepas Anda. Tegas. Jangan menyepelekan. Kita kebanyakan menyepelekan kan. Gitu. Anda berujar segala sesuatu dalam ini, ajarin anak-anak sekian-sekian. Udah jadi guru nih Anda, guru besar. Kemudian ajaran Anda itu posisinya nggak dipakai sama sekali. Bagaimana perasaan Anda? Apakah yang nggak dipakai itu sesuai dengan tuntunan? Tidak sesuai dengan tuntunan, itu dikatakan sesat. Belum lagi kalau muridnya bawa nama besar guru ya, Bib. Iya, nama-nama guru, atau sekian dengan tujuan untuk mengeluk-elukan dia. Itu bukan murid sebetulnya. Jadi ibarat mempansos, numpang tenar. Iya. Kan zaman sekarang itu. Kita itu kebanyakan, mohon maaf ya. Anda cinta sama Abah, tapi tujuannya pansos gitu. Cinta nggak itu kira-kira? Gitu aja. Kebenarannya kan cocok dengan hati. Supaya ya, ada lagi silakan. Nggak cuma roja tapi ada khaufnya gitu ya, Bib ya. Ya pasti. Ada lagi Habib. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, ketika ada tamu datang ke rumah, kita sedang dengan keadaan sakit. Ketika ada tamu datang ke rumah kita dengan keadaan sakit, lalu kita menyediakan makanan untuk tamu kita dalam keadaan puasa, apakah itu dibolehkan? Berarti tuan rumahnya ya yang berpuasa. Ya begitu Habib. Menghormati tamu itu sunnah muakkadah. Abah bilang tamu itu bawa berkah. Gitu. Kalau emang posisi tamu dalam keadaan nggak berpuasa, kita hormati.
Yang namanya puasa itu kan kebutuhan person pribadi masing-masing. Jangan sampai orang itu nggak puasa, kita suuzon langsung. Kita Belum kebanyakan lagi, gitu, merasa diri suci. Itu jeleknya manusia. belum lagi kalau tamu itu berpergian jauh ya Habib ya. Iya pasti. Kita Iya. harus Pasti perhatian ya. berarti ya Habib ya. Iya pasti. Kayak macam Abah aja itu lihat. Disediakan tempat. Kemudian jangan masuk dulu ke pondok, makan dulu sini. Disediain sama Abah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya kan? Al-yukrim daifahu." Kata-kata akram yukrim. Penghormatannya itu yang full bagi tamu itu. Servisannya itu yang baik, yang bagus, bahasa kita kalau sekarang. Ada lagi Kalau ya? iya, Satu lagi, Beb. Itu ada yang mau nanya langsung atau gimana? Satu lagi terkait tadi yang masalah murid dengan guru. Apa namanya? Kalau Abah bilang dulu kan kata santri-santri senior itu kalau makan nasi pondok aja udah dianggap santri sama Abah seperti itu. Nah, di situ selain itu Abah juga kalau yang merokok dia katanya putus dari guru seperti itu. Nah, di situ di satu sisi Abah menggampangkan orang jadi santrinya, satu sisi juga beliau ada ancaman keras buat kita yang merokok seperti itu. Nah, cuma di kalangan teman-teman kita yang alumni juga banyak yang alaf untuk tuhon seperti itu. Cuma dia itu terlihat kok mengamalkan amalan-amalan itu kayaknya kok lebih giat seperti itu. Nah, itu saya minta pencerahannya biar saya itu nggak menafsirkan sendiri seperti itu. Jadi takut juga. kalau melihat sesuatu untuk motivasi akhiratnya kita, melihat teman kita lebih unggul dari kita berupa kebaikannya, bukan kejelekannya. Kalau melihat daripada kejelekan nggak bisa habis kita. Dikatakan fastabiqul khairat itu melihat dengan motivasi teman kita yang lebih unggul ukhrawinya dari kita. Itu. Kalau ada teman kita yang seperti itu, doain aja. Saya juga ada. Kok teman-teman kayak gitu? Apakah dia nggak tahu? Ya tahu. Urusan dia. Sudah tahu kok begitu. Urusan dia. Kita tahu kok bahwa dengan merokok itu baik atau tidak. Dia juga sebetulnya malu kalau udah kita langsung dia buang rokoknya. Kenapa dia malu? Karena sesuatu yang fatal. Karena Abah itu sangat tidak suka murid saya itu merokok. Sangat tidak suka. Kata-kata tidak suka itu istilahnya sangat tegas beliau itu. Sangat tidak suka. Jadi begitu. Baik, Habib. Ada lagi, Beb. Ini ada dua lagi nih, Beb. Nah, dua-duanya tentang tarawih. Yang pertama, Assalamualaikum, Habib izin bertanya tentang bacaan salat tarawih yang cepat dengan yang lambat yang biasanya anak temukan di lingkungan sekitar. Iya, gitu doang Habib. Mungkin minta tanggapannya Habib. Yang namanya berhubungan dengan sholat, jangan sampai Anda meninggalkan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Nah, batasannya rukun-rukun itu harus mengetahui dan harus hafal dan harus dipraktekkan. Tapi kalau sunnah, ya kalau mengerjakannya itu lebih bagus, sangat bagus sekali. Untuk masalah cepat dan tidaknya itu tinggal tergantung yang dikatakan fasih. Kalau menurut kitab Fathul Mu'in mengatakan
segala sesuatu yang dikeluarkan bunyi huruf itu jelas. Jelas hurufnya, jelas matnya berdasarkan tajwid, itu dikatakan fasih. Ulama tajwid dibagi lagi, ada yang cepatnya berapa, yang sedang agak lambat. Gitu. Yang penting cepat, kemudian jelas dikeluarkannya itu huruf-huruf berdasarkan tajwid, itu sudah benar. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ada lagi dari Ustadz Abdul Rauf. Kalau sholat tarawih kita ketinggalan beberapa rakaat, apakah kita tetap ikut sholat witir berjamaah? Apa lanjut tarawih yang ketinggalan, Habib? Syukran, Habib. Lebih afdol itu ditawakufkan dulu witirnya. Lebih afdolnya tawakufkan dulu. Ya kan, ngerjain tarawih dulu sampai 20 rakaat, habis itu witirnya di rumah. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Mungkin terakhir, Habib, dari saya. Iya. Terakhir ya, teman-teman. Kita kan sedikit banyaknya sudah belajar tentang bacaan yang baik seperti apa. Terkadang itu kita di beberapa masjid mungkin dari apa yang kita pelajari kita temukan, aduh kok gini gitu ya. Aduh. Jadi sholat itu ketika tarawih itu jadi jadi kayak apa ya? Jadi bukannya fokus sholat, kayak malah mikirin bacaan imamnya gitu, Habib ya. Sebenarnya sejauh mana sih kesalahan dalam bacaan imam itu bisa ditolerir? Biasanya kita kan menyalahkan orang berdasarkan kepahaman kita. Iya. Salahnya itu. Padahal banyak bacaan kirat-kirat yang lainnya. Intinya di dalam bacaan itu yang saya ungkapkan tadi berdasarkan Fathul Min mengatakan yang dikatakan fasih, sandaran minimalnya huruf-huruf di antara di saat kita membunyikannya benar-benar diungkapkannya itu terang dan jelas, kemudian mat-matnya dan wakafnya berdasarkan apa yang ada tertera dalam Al-Quran tersebut. Minimal. Kalau emang posisinya mereka mau membahas tentang qiraat imala atau hal apapun di qiraatus sab'ah, boleh-boleh aja Abah bilang persoalan pribadi aja. Tapi kalau dibawa untuk umum nggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang mengatakan di dalam qiraat tersebut kita itu murtad atau kita itu sesat. Gitu. Itu kadang-kadang kita menyucikan diri kita seakan-akan kita lebih alim. Oh ini nggak benar. Oleh sebab itu di saat kita terjadi yang kayak gitu kita harus perbanyak yang namanya belajar. Nah iya itu. Jadi ketika kepikiran itu tuh di batin saya tuh bergejolak sendiri. Ada husnuzon gitu, Habib. Kayak menenangkan pikiran sendiri gitu. Kebanyakan kayak kita gitu. Karena kita belum posisinya istilahnya keluar. Kalau udah keluar tuh berbagai macam panorama manusia. Makanya di saat hal tersebut terjadi yang fatal, rukun-rukunnya di saat sholat, maka kewajiban bagi kita itu di saat itu niat untuk pindah daripada istilahnya niat sholat mufarakah anil jamaah, memisahkan diri daripada jamaah, tapi tetap di tempat. Makanya kita harus paham yang namanya rukun-rukun sholat. Jadi seperti itu. Baik, Habib. Baik teman-teman, dengan berakhirnya sesi pertanyaan, maka berakhir pula acara kita, kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Habib Hasan Al-Idrus. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan memberi beliau kemudahan dalam segala aktivitas, dan memberi beliau segala kemudahan dalam berdakwah dan mengajarkan ilmu.
Amin. Dan kita sebagai murid pelajar, semoga Allah berikan kemudahan untuk mempelajari pemahaman-pemahaman yang benar, yang sahih. Kita mendapatkan ridho guru Abah Sayyidina Syekh Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Saya mohon maaf dan mohon ridhonya. Insyaallah pertemuan yang akan datang ntar saya kabari ya di grup. Baik, Habib. Saya akhir kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Agung ini.